Berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika bersama Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kedua ini, Pak Made akan bahas momen inersia. Benda yang sedang berotasi memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan gerak rotasinya. Kecenderungan tersebut dinamakan dengan momen inersia. Momen inersia dinotasikan dengan huruf I besar, satuannya kilogram meter kuadrat. Dalam hal ini, saya akan membahas momen inersia untuk massa diskrit, kontinu, dan teori sumbu sejejak. Lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu. Selamat mengikuti. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang momen inersia. Pertama, mulai dari momen inersia partikel atau massa diskrit, di mana besar momen inersia untuk massa diskrit dalam sistem partikel itu bisa dituliskan sigma mi ri kuadrat, di mana i bergerak dari 1 sampai ke n, atau bisa ditulis m1 r1 kuadrat ditambah m2 r2 kuadrat dan seterusnya, di mana m itu adalah massa partikel, r itu jarak partikel ke poros atau sumbu rotasi. Nah, untuk momen inersia massa kontinu itu menggunakan rumus integral. Kalian bisa lihat I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, nanti bila sudah menguasai kalkulus benar, mencari momen inersia untuk massa kontinu tidaklah terlalu sulit. Dengan mengganti nanti dm dengan istilah rapat panjang, rapat luasan, dan massa jenis. Nah, ini rapat panjang yaitu dm per dl, untuk rapat luasan dm per dA, kemudian massa jenis rapat volume dm per dV. Nah, nanti dengan bantuan kalkulus maka nanti kalian bisa mencari untuk tongkat, untuk bola, untuk silinder maupun yang lain. Baik, kita bisa lihat contoh berikut beberapa untuk massa yang kontinu. Selamat menikmati mengikuti. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang momen inersia untuk massa yang kontinu. Yang pertama adalah tongkat dengan panjang L, massanya M. Bisa dilihat porosnya adalah di tengah-tengah. Besarnya momen inersia I sama dengan 1/12 ml kuadrat, di mana M massa tongkat, L panjang tongkat. Nah, bila porosnya adalah di salah satu ujung, dengan menggunakan rumus tadi I sama dengan integral R kuadrat dm, maka diperoleh nanti I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, untuk silinder tipis itu geronggang yang massanya M, jari-jarinya R, maka memiliki momen inersia I sama dengan mr kuadrat. Sedangkan untuk silinder dengan massanya M, jari-jarinya R, bisa dilihat porosnya, memiliki momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat. Sedangkan untuk bola pejal dengan massa M, jari-jarinya R, memiliki momen inersia I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Semua hasil-hasil ini diperoleh dari penggunaan rumus integral tadi, yaitu integral R kuadrat dm. Dengan mengganti nanti dm-nya seperti dengan rapat massa luas, rapat massa panjang, rapat massa volume. Sehingga nanti semuanya ini bisa diperoleh dengan mudah. Lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh berikutnya. Selamat mengikuti. Mari adik-adik, kita lihat contoh berikutnya mengenai momen inersia tentang massa diskrit. Bisa lihat dua buah bola masing-masing massanya 2 kg dan 3 kg, dihubungkan dengan batang tak bermassa seperti pada gambar, di mana jaraknya M1 ke poros 20 cm, M2 ke poros 30 cm. Seperti saya katakan di awal, begitu mulai perhitungan satuan arus dalam satu sistem. Seperti R1 20 cm diubah menjadi meter, menjadi 0,2 meter, R2 30 cm
menjadi 0,3 meter. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi, untuk massa diskrit maka I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Karena cuma ada dua benda. Masukkan massa benda 1 yaitu 2 kali 0,2 kuadrat ditambah 3 kali 0,3 kuadrat. Hasilnya 0,08 ditambah 0,27 dijumlahkan. Untuk sistem ini akhirnya diperoleh momen inersianya I sama dengan 0,35 kg meter kuadrat. Semoga memahami. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Baik adik-adik, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang ketiga yaitu teorema sumbu sejajar. Pada materi sebelumnya adik-adik telah mempelajari yaitu momen inersia untuk massa diskrit yaitu sigma MIRI kuadrat, sedangkan untuk massa yang kontinu diperoleh dengan menggunakan rumus integral R kuadrat dm. Tadi sudah diperoleh beberapa. Ada yang sudah diperoleh yang melalui pusat massa. Untuk teorema sumbu sejajar tidaklah terlalu sulit. Yang penting telah memahami momen inersia yang melalui pusat massa. Nah, besarnya momen inersia untuk teori sumbu sejajar I sama dengan I Cm ditambah md kuadrat. Di mana Icm ini adalah momen inersia melalui pusat massa, M ini adalah massa bendanya, D jarak poros baru dari pusat massa. Jadi tidak terlalu sulit. Mari untuk memperjelas kita lihat contoh berikutnya. Selamat menikmati. Adik-adik, kita lanjutkan contoh soal untuk menyelesaikan berdasarkan teorema sumbu sejajar. Ini ada tongkat yang panjangnya L, massanya M, di mana sekarang porosnya berjarak setengah L dari pusat, atau tepat berada di ujung salah satu tongkat. Nah, sebelumnya telah diperoleh bahwa untuk pusat rotasi tengah-tengah diperoleh momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau porosnya di ujung? Nah, ingat teorema sumbu sejajar bahwa I sama dengan I Cm, momen inersia yang melalui pusat massa ditambah dengan md kuadrat. Di mana D itu adalah jaraknya dari pusat massa ke poros baru. Sehingga I-nya menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah M kali setengah L kuadrat. Disederhanakan, jadilah dia I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Samakan penyebutnya per 12, maka diperoleh I sama dengan 4/12 ml kuadrat. Disederhanakan menjadi 1/3 ml kuadrat. Jadi tidaklah terlalu sulit. Berdasarkan teorema sejajar, yang penting tahu besar momen inersia melalui pusat massa dan jarak poros barunya. Mudah-mudahan adik memahami. Lebih jelas lagi, kita lihat contoh berikutnya. Selamat mempelajari. Baik adik-adik, untuk memperjelas soal-soal tentang momen inersia, kita lakukan salah satu contoh lagi, yaitu sebuah bola pejal memiliki massa 50 kg dan jari-jari 40 cm. Berapa besar momen inersianya bila poros melalui pusat bola pejal? Seperti saya nasihatkan dari awal, begitu mulai menghitung, diketahui satuan harus dalam satu sistem. Massa 50 gram, jari-jari 40 cm, jadikan meter 0,4 meter, baru masuk ke rumus utama, I sama dengan 2/5 mr kuadrat untuk bola pejal. Masukkan angka-angkanya 2/5 kali 50 kali 0,4 kuadrat. Nah, ini biasanya untuk memudahkan perhitungan dirubah dalam kelipatan 10. Seperti 0,4 bisa dirubah jadi 40-1 dikuadratkan jadi 16 10 pangkat min 2. Kalikan 2/5 kali 50 kali 16 10 pangkat min 2 diperoleh 3,2 kg meter kuadrat. Mudah-mudahan dari beberapa contoh tadi adik-adik menambah
jelas wawasannya mengenai momen inersia, baik untuk masa diskrit, masa kontinu, demikian pula untuk mencari berdasarkan teorema sumbu sejajar. Mudah-mudahan dengan kali ini adik-adik bisa nilainya bagus dalam UAN, Mas pun bisa menjawab soal-soal masuk perguruan tinggi. Jangan lupa subscribe adik-adik untuk menambah semangat saya dalam menyiapkan materi-materi fisika berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.